dua, tiga. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Aime di Laboration. Hari ini aku kedatangan Bleeders. Tepuk tangan. Itu dong. Akhirnya hari ini aku bisa announce ke kalian semua kalau Laboration kali ini kita kolaborasi bersama Bleeders. Yeay. Tanpa berapa lama lagi kita langsung mulai aja ya bertanya. Oke. Aku mau sedikit throwback nih. Bleeders ini awal terbentuknya itu gimana sih? Itu dari ide siapa? Kalau dari 4 personel yang ada Oke. awalnya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3, ini 4. Jadi Bleeders itu awalnya adalah ide konsep dari Mas Bowo. Terus kemudian Mas Bowo itu main ke tempat Mas Yuda. Kemudian Yang mana tuh? Mas Yuda yang kebetulan tidak datang kali ini, dia kayak cari nafkah gitu. Terus kemudian membicarakan tentang konsep tersebut, lalu inisiatif untuk mencari vokalis. Kemudian si Mas Yuda mengusulkan saya. Lalu setelah itu disusul dengan basis kami, Mas Wawan, Mas Herda, menyusul gitu. Pak info di mana gitu? Oh, iya, kayak info nih kayak butuh personil banyak. Gitu. Itu berarti di tahun 2024 akhir ya. 2024 akhir kita udah mulai sounding, terus kita ketemu dulu, terus baru mulai bikin lagu. Aku sama Mas Bowo ketemu untuk bikin gitu. Baru kita digodok dulu untuk di Mas Yuda, baru digarap gitu deh. Ini penentuan genre awalnya itu tuh kalian gimana? Apakah ada pilihan atau langsung kita mau di noise pop noise pop itu ya? Betul. Sebetulnya nanti idenya mungkin akan ditambahin sama Mas Bowo, tapi yang aku sangat ingat adalah waktu itu beliau punya konsep noise, tapi secara nadanya itu ingin seperti musik-musik kayak zaman-zaman yang lagu-lagu mainnya gitu loh, kayak misalnya kayak Betharia Sonata, terus siapa lagi yang sejenis musik yang mendayu dan sebetulnya liriknya kayak jujur yang kayak mendayu-dayu gitu deh, yang waktu itu juga di zaman segitu masih agak dikritis juga gitu. Tapi mungkin Mas Bowo mau menambahkan? Iya. Ya sebenarnya formulanya cuman musik pop cengeng, terus dikasih regetan. Nanti ada subtitlenya kok di sini. What is the meaning of regetan? Dikasih kotor aja biar beda, gitu aja sih sebenarnya. Terus Itu baru single ya, berarti pertama kali rilis kan single. ya. Terus habis itu menyusul albumnya itu jaraknya berapa lama dari single? Sebenarnya dari single itu kita rekamannya untuk album itu udah jadi semua. Langsung. Kita memang dari awal itu project ini untuk bikin musik ini gitu loh. Kita langsung coba aja. Itu kayaknya belum pernah ada yang bikin kayak gini. Langsung aja kita bikin gitu. Terus emang habis itu emang rencananya dicicil untuk rilisnya gitu. Tadinya begitu. Jadi sebenarnya 2025 albumnya udah jadi. Tapi baru rilisnya tahun ini. Baru rilisnya tahun itu kemarin. Ada sekitar 10 lagu ya. Itu benar-benar semuanya udah selesai di 2025. 2025 udah selesai. Kian. Ya, makasih. Kian, nggak ada yang support nih. Ini boleh, kalau dari konsep albumnya boleh diceritain nggak itu di 10 lagu yang ada di album ini itu tuh pure dari kamu Mas atau dari teman-teman lain tuh juga ada masukan? Kalau konsepnya iya dari saya, tapi saya florkan ke anak-anak juga kan. Jadi kita ngerjain semua itu bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada dari konsep itu dikembangin lagi. Jadi nggak pure dari awal yang aku kasih itu nggak pure jadinya seperti itu. Jadi ada dikembangin lagi idenya aja paling. Aku jadi pemantik idenya gitu untuk
anak-anak yang lain gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kalau dari lirik terus judul itu siapa yang buat? Aku berdua sama Rida. Itu apakah lirik-lirik yang ada di lagu-lagu kalian itu dari kejadian nyata mungkin Oh atau yes, itu semua kejadian nyata. Apa yang paling menarik? Ada yang kejadian dari kita sendiri dan banyak juga dari cerita teman-teman. Gitu. Kalau yang paling menarik, mungkin Rida bisa menjelaskan. Kenapa tuh? Sebenarnya jujur menurutku itu menarik semua dengan vibes yang menurutku di 10 lagu itu beda-beda ya. Tapi yang menurutku paling favorit adalah itu aku merasa itu berdasarkan kisah nyataku bersama mantan kekasihku. Oh my god. The one and only my lover. Jadi kayak gitu, kayak itu tuh tidak sengaja kita masih bersama gitu, tapi lagunya kayak kau telah mengambil alih semua, terus kau telah membuatku tak berdaya. Itu sebetulnya itu realita percintaan zaman sekarang, dan mungkin itu zaman dulu cuman bias di bahasanya aja ya. Kayak dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu banyak kayak orang kalau jatuh cinta tuh memberikan segalanya dan berharap lebih, tapi kayak kayak gak jelas arahnya. Abis itu kayak oh shit gitu. Kayak gitu sih sebetulnya. Itu isinya penyesalan berarti. Lebih kayak kok gini ya gitu. Kenapa sih kamu tidak berjuang seperti ke gitu. Kayak gitu sih, kayak gemes gitu. Makanya kayak dia kan dibikin gesit gitu, kayak ekspresif. Kita tuh kecewa tapi kayak gitu. Jadi greget gitu loh. Itu kan kalau dari kamu Mbak. Kalau betul. dari yang lain ada nggak favorit lagunya dengan kisahnya masing-masing? Siapa? Kamu favorit lagu? Kisahmu di lagu yang mana Mas? Kalau kisah enggak sih, kalau aku lebih ke ini sih, musiknya. Kalau aku ya lebih ke musiknya. Kalau lirik ya relate aja sih, maksudnya kalau semua itu mesti relate lah. Percintaan itu selalu lah, sepanjang zaman tuh pasti relate. Penanda musik industri, nah seperti itu. Iya, kita ini band pop kok. Nah, kan band pop konsepnya seperti itu. Jadi kayak lagu-lagu itu semua lagu pop, lagu tentang percintaan gitu, patah hati, apa namanya, romansa, terus ya overall sebenarnya tentang percintaan. Kalau ada arti-arti lain di balik itu ya terserah yang mendengarkan saja gitu. Sebenarnya multi tafsir ya. Lagunya berarti emang buat Gen Z ini kan, para Gen Z sekarang lagi pada bucin-bucin banget ya. Aduh, sampai diutangin enggak no ya. Oh, dengar-dengar bulan kemarin ya baru rilis MV. Oh iya. Apa bulan ini sih? Bulan kemarin. Bulan kemarin kan? Itu yang visualnya kodok. Bener kan? Iya. Itu mungkin boleh diceritain kenapa bisa ngodok banget gitu. Terus kayak di MV itu tuh ceritanya apa buat teman-teman yang belum tahu? Oh ya, itu MV lagu Patah Hati di album Bleeders, itu track nomor 2. Itu kita kerjasama lagi dengan Baca Koran Production namanya. Jadi sebelumnya kita udah pernah bikin 2025 waktu maxi single kita keluar, Sirna dan Sayangnya, itu dua-duanya dibikinin video klip sama mereka. Ya, ini kemarin karena kita udah rilis album terus ditawarin lagi kayak kita bikinin video klipnya deh sama anak-anak Baca Koran itu gitu. Oke, boleh. Ya, terus mereka ngajuin skripnya tentang si Mandok itu, manusia kodok. Manusia kodok. Jadi interpretasi mereka tentang lagu Patah Hati itu si manusia kodok itu yang apa? Dia kalau yang di video klip itu dia ya udah bosan dengan dunia kerja aja, terus pengen kembali pulang nongkrong dengan sesama kodoknya. Lucu sih itu yang di terakhirnya mau lompat ke rawa-rawa terus ada muncul semua. Ngodok banget sih. Ngodoknya itu ngodok banget. Ya, udah bosan dengan kehidupan kayak gitu terus kembali ke rumah aja. Ya kurang lebih seperti itulah. Terus itu berarti storyline-nya full dari Baca Koran tadi dari Baca itu. Koran. Terus kalian suka akhirnya ya udahlah gitu. Iya.
ya lebih ke karena ada yang mau bantuin kita bikin nih, jadi ya udah. Tapi berarti full visualnya dari mereka ya? Full visualnya dari mereka. Semua idenya itu kita nggak pernah mengintervensi gitu, dibebasin aja gitu. Karena kita juga bikin musik sebebas-bebasnya kita gitu, masa orang lain mau dibatasin lagi? Udah terserah lu aja. Berarti pemilihan lagunya ini pun dari mereka? Iya, kebetulan emang karena lagi pengen promoin si lagu Patah Hati itu gitu. Dan kita kan emang rencana satu album itu semua bakal ada video klipnya gitu. Yang lain akan menyusul. Yang lain menyusul, yang 2 udah duluan, yang 1 lagu Patah Hati. Habis ini nanti ada lagi. Boleh ya kasih bocoran ya buat Fake Lab, buat Laboration Only deh. Nanti ada 1 yang sudah jadi dibikinin sama ada sutradara dari Jakarta. Nanti mungkin pertengahan bulan ini atau enggak Juli nanti kita rilis lagi. Ya teman-teman ya, ditunggu ya. Yes. Jangan sampai kelewatan. Yang kemarin juga ditonton. Betul. Yang suka kodok. Yang suka kodok. Karena itu ngodok banget. Oke, abis ini kita bakal membahas seputar kolaborasi kita. Kemarin pertama kali yang ditawarin untuk kolaborasi sama Fake Lab itu siapa? Dari Bleeders yang dikabarin pertama kali. Iya, waktu itu saya dikontak gitu ya dari Fake Lab untuk nawarin untuk kolaborasi merchandise. Jadi aku pikirnya cuman merchandise aja, ternyata ada banyak rangkaiannya. Seru juga nih gitu. Kayaknya udah nggak jarang ya ada brand yang mau mengerjakan rangkaiannya juga gitu. Jadi tidak melulu dengan bikin merchandise-nya aja gitu. Iya. Bagus sekali gitu. Kenal ya. Biar Sekarang sebelumnya kita udah ada volume pertama itu sama Depaingan, Lakson sama Starsi. Oh yes. Kayak gitu juga awalnya kita pengen kolaborasi bikin merchandise, tapi kayak kok nggak asik ya gini aja. Akhirnya kita bikin live session, terus nanti di akhir kolaborasi, di akhir bulan itu kita ada mini gigs. Jadi nanti kalian juga seperti itu, teman-teman, ditunggu ya. Terima kasih sekali Fake Lab. Terima kasih ya. Dan Bleeders ini band pertama di volume kedua yang kita announce kolaborasi sama Fake Lab gitu. Band-band yang lainnya nanti dulu surprise. Nah duluan. Kemarin udah sama DJ Pause, sekarang sama Bleeders. Terus itu kita kan kolaborasi merchandise ini. Kalau dari artnya itu ada ide dari kalian kah atau kemarin full dari tim Fake Lab? Aku lupa. Kalau kemarin kayaknya dari Fake Lab ya? Kalau kemarin tuh kita sih nggak ada mengerti tentang itu ya. Tapi ini kayak pure dari Fake Lab. Tapi setelah aku melihat kayak desain bajunya, Boleh kalau mau sambil fashion show di depan maju dikit lah. Kayak fashion show-nya kayak gini ya. Kayak ini kayak semendes mungkin ya. Jadi kayak kalian harus punya nggak sih? Ya gitu. Kayak aku suka banget sih karena aku kayak merasa kayak ini kayak one of me on the stage gitu. Gitu ya kurang lebih kayak iya kan? Kayak this is the lady of Mendes gitu. Terima kasih Fake Lab. Sudah dimendeskan. Mendes dirayakan. Kemarin itu yang volume pertama band-bandnya tuh pada artnya tuh pada hewani gitu. Terus ini baru ini sih sama yang DJ Pause kemarin tuh emang bener-bener orang terus divisualisasikan seperti ini kan cute ya. Iya cute. Jangan lupa dibeli. Ini bakal rilis nih. Rilis guys. Ini rilisnya kapan Kak? 3 hari lagi. 3 hari lagi. Bakal ready, ada di Shopee, bisa lewat WhatsApp juga atau kalau mau langsung lewat Bleeders bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Oke. Untuk lebih gampangnya kalian bisa langsung hubungi Fake Labs. Biar satu pintu kan lebih enak. Asik. Terus
kemarin itu berarti tadi udah dijawab sih sebenarnya pertanyaan ini gimana sih? Sorry ya. Terus kayak duration. Kita langsung ke Q&A aja kali ya. Oke. Teman-teman ada yang sudah bertanya kah atau ada yang mau bertanya bisa langsung di komen aja, nanti aku bantu pantau lewat sini nih. Maaf ya kalau lama. Loading. Ini wifi. Oke. Kita bakal launching 3 hari lagi teman-teman, jangan lupa jangan ketinggalan. Kalau ada yang mau lihat detailnya, besok kita sudah rilis katalognya ya 3 hari lagi. Iya. Rencana tur. Oh, rencana habis ini selain tur atau yang lain, adakah rencana kedepannya Bleeders? Habis ini main di mana atau gimana? Tur isi mungkin ya tahun ini, kalau nggak pertengahan lagi disusun rencananya juga soalnya. Budgetingnya kayak lebih penting deh. Betul. Ya, tur itu pasti butuh duit ya. Nah, ini kita lagi nyusun rencana untuk itu gitu loh. Dan sebenarnya ada satu lagi yang harusnya sebelum tur udah itu bikin showcase album ini. Cuman ini juga lagi pelan-pelan ya. Duit lagi, pelan-pelan ya. duit Kita lagi. bandnya masih baru sih, jadi satu-satu dulu ya. Kecekele. Terima kasih ya tapi. Atau kalau ada yang mau jadi donatur, nomornya di bawah ini. Yes, kalau ada yang mau jadi donatur silakan. DM dulu boleh kok. Nyatanya dulu boleh kakak. Tanya boleh. Terima kasih. Ada lagi kah pertanyaannya, boleh bantu dibaca Mbak Yesta? Ada yang komen nih, Kak bajunya bagus. Iya dah. Langsung. Dibeli, jangan cuma dipuji. Langsung aja 3 hari lagi ya rilisnya. 3 hari iya, lagi iya. rilis via Shopee-nya Fake Lab. Betul. Ini Yes. kita baru spoiler sih. Iya, ini spoiler. Betul. Sneak. Rencana panggung terdekat. Panggung terdekat tanggal 17. Oh, 17. 17 di Wagix kalau nggak salah, nanti di apa ya, hotel apa ya? Beda kelihatannya. Oh beda venue-nya beda lagi. Oh Iya, belum, biasa. nanti Beda-beda. Nanti kita update lagi. update ya. update TBA ya, pokoknya tanggal 17. 17. gitu. Heeh. Datang nggak sih? Ramai kan. Nanti kita lihat mbak-mbak Betul. main jazz ini. Lihat, besok. Baby Anaconda kami ke mama. Lihat Rida Anaconda. Ada lagi mungkin Personil satu lagi di mana, Kak? Enggak kelihatan loh. Nggak kelihatan. Yang paling gede sebenarnya dia lagi dinas luar kota, Mak. Jadi ya maklum lah, bapak rumah tangga. Abis gay. ini ada pertanyaan. Apa tuh? Kalau Bleeders jadi warnanya apa? Kira-kira. Kalau Bleeders jadi warna ya, itu yang pasti bukan warna jelas, kayak warna jelas itu maksudnya kayak merah, kuning, nggak cuma biru. satu warna bukan gitu. bukan warna yang dasar, tapi dia itu lebih kecampuran sih menurutku ya. Karena kayak Kita mainkan imajinasi. betul. Bayangkan. Kayak, aku bingung kayak sometimes ada kayak ungu janda, kadang-kadang kayak merah merona. Jadi kayak kalau menurut Om apa nih sama menurut Mas Herda? Sebenarnya kita udah spill kan warnanya Oh ya. di Instagram, kalau kalian lihat Instagram kita ya gitulah, mirip-mirip. Apa warnanya ini juga lupa itu. Menyala biar gitu loh. Nah, gitulah. Fusia sama pink campurannya sama putih. Kalau aku sih suka emas sebenarnya. Mas siapa dulu Mas Herda? Mas, fisik juga bagus, Mas. Seperti itu. Gitu. Adakah ini lagu Bleeders yang paling personal? Paling personal kayak lagunya Rida tadi. Itu tadi. Apa Iya. judulnya lagunya? Lagunya judulnya Oh Kasihan. Itu selain Kasihan itu ada di Bantul, Kasihan itu seperti nasib saya dulu sih. Yang teman-teman juga mungkin alami. Rasanya pasti kasihan ya. Iya betul. Say it louder. Jadi kayak teman-teman juga boleh loh kalau buka ininya apa namanya kayak liriknya ada di Bandcamp kita. Terus kita nyanyi bersama ya, biar kita still kasihan.
Kan sudah ada di Spotify, ada di Betul, ada di- Apple Music, betul, YouTube ada di Music. Music. Bandcamp juga. Udah ada liriknya, jadi teman-teman langsung hafalin aja. Ya. Jangan lupa juga MV-nya mau rilis tuh besok-besok. Ya. Yang kemarin-kemarin juga boleh ditonton loh. Kita sudah ada MV Sirna, sudah ada MV Sayangnya, dan sudah ada yang ngodok banget kemarin itu MV lagu Patah Hati. Tuh. Dan silahkan juga boleh kalau misal mau dikasih masukan atau menurut kalian itu lagunya gimana. Komen please. We need you guys. Ada lagi kah komen-komen dari teman-teman? Oke. Berarti satu pertanyaan terakhir, adakah pertanyaan terakhir kayak sedih banget. Kok Kok cuma jadi sedih? sebentar ya. Mau 1 jam? Adakah apa ya namanya? Harapan bisa gitu. Kebiasaan. Adakah harapan untuk Bleeders ke depannya atau untuk Fake Lab juga boleh ke depannya dari kalian masing-masing? Kita urut ya. Boleh. Kalau aku pertama untuk Bleeder sendiri, aku pengennya kita lebih banyak produksi lagu, terus lebih banyak manggung dan lebih memperkenalkan genre kita yang juga kadang disalahartikan. Maksudnya salah asumsi aja sih. Karena mungkin masih bingung mengkotakkannya, jadi kita semacam memperkenalkan itu. Dan kalau untuk Fake Lab bersama Bleeder, semoga kolaborasi kita panjang, berhasil, langgeng, dan juga makin besar. Sehingga kayak nanti kayak kolaborasi sama siapa nih? Fake Lab bro, gitu kayak bisa gitu loh. Kayak Fake Lab kolaborasi sama siapa? Bleeders bro, gitu. Ini MV-nya kan juga ya. Iya betul, di MV itu kayak kalian nanti bisa kayak lihat besar banget gitu ya. Kalau dari teman sebelahku? Harapannya buat Bleeder ya terus lanjutin aja, karena biar musiknya nggak monoton ya. Kalau di Jogja kan musiknya ya kebanyakan ya seperti itu kan. Teman-teman tahu lah. Biar tidak skena-skena biar musik tidak Jogja. terdominasi seperti itu ya, kita harus support band-band baru. Terima kasih buat Fake Lab juga ya udah mau support kita, maksudnya seperti ini. Ya harapannya untuk acara-acara seperti ini dilanjut terus ya. Amin. Itu aja. Semoga ada volume-volume ke depannya. Saya sama aja deh sama kurang lebih sama. Terima kasih banyak untuk Fake Lab untuk kolaborasi ini. Ya, tujuannya Fake Lab mulia sekali. Biasanya yang tujuan mulia sih pasti ada ininya kelanjutannya terus. Terima kasih banyak. Terima Kita kasih banyak. pamit mungkin teman-teman. Terima kasih yang sudah bertanya-tanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kita rilis tanggal 3 ya bajunya. Jadi kalau mau pesan bisa langsung dari Shopee atau WhatsApp-nya Fake Lab. Bye-bye. Betul, tanggal 3. Tanggal 3. 3 hari lagi, sorry. 3 hari lagi. Tipe Kayak masih lama saya. Tanggal 3. Oh, Terima kasih dibenarkan. Itu 3 hari lagi guys. Jadi kayak disimpan dulu. 3 hari lagi. Bye. Bye. Ya, Tanggal 3. tanggal 3 udah lewat ya. Maaf. Yeay.